Duluan ya. Baik. Kenapa tiba-tiba banyak kejadian gini sih? Jangan cocokologi. Ini namanya musibah. Kita perlu bikin doa bareng gak sih? Buat nenangin arwahnya Pak Bakti. Sekalian doain Bu Gita. Mai, lo itu sama aja kayak Fatah ya? Obses sama hal-hal aneh. Dia anjir bawa gua. Bukan gitu. Maksud gua gini loh, Mai. Sekarang itu situasinya. Kalau gitu sekarang kita harus langsung temuin Pak Syarif. Ini kejadian kapan? Kemarin, Pak. Selain Maya, siapa lagi yang lihat? Saya nggak ngelihat, Pak. Kan kalian yang ngelihat. Saya juga lihat sih, Pak. Tapi Oke gini, kalau kalian mau adakan doa bersama, itu sifatnya harus tertutup. Jangan sampai ada mahasiswa yang tahu, jangan sampai ada jurusan lain yang tahu. Nanti tiba-tiba ada kabar kalau kampus kita ini horor. Gimana pun juga, hantu itu tidak ada. Nih, adanya di sini. Seperti yang kalian minta tadi, kita adakan acara ini untuk menghormati anaknya Bu Gita dan kepergian Pak Bakti. Paham ya? Ya? Paham kamu? Paham, Pak? Hantu tuh ada di sini. Iya kan? Sebagai ketua hima, saya harus ingetin kalian untuk stop menyertakan cerita horor di kampus. Sudah 20 tahun saya mengajar. Baru kalian yang tidak berhasil. Bikin malu. Bikin malu. Maya. Kenapa? Kok HP lo nggak aktif? Gue matiin bokap nelpon. Yaudah, ke kampus yuk. Doa bersama. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الله ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم إني أعوذ بك من فجاءة الشر اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Atau mungkin ada yang mau dia sampaikan sama kita. Ya kan? Atau Seharusnya kita nggak keluar dari kelas malam itu. Pak Bakti sendiri kan yang ngomong 2 jam ke depan. Persis kayak anaknya nggak boleh keluar kamar sampai tugasnya selesai, terus dia keluar, terus dia mati. Mai, udah ya. Gak usah bangun sugesti yang enggak. Apa lo bilang? Suges? Lo lihat sendiri kan kemarin pas gue dikejar-kejar sama Pak Bakti.
Terus Suges apa yang bikin Bu Gita sampai koma? Amelia. Maya. Cuma kita yang denger. Emir. Fatah. Belajar. Belajar. Gue gak mau mati. Gue gak mau mati. Gue gak mau Mel. Gue gak mau mati. Gue mau mati Mel. Gue gak mau mati Mel. Gak akan ada yang mati, Mai. Oke. Ibu percaya nggak sih sama arwah gentayangan? Kata orang dulu bilang, mereka itu gentayangan karena ada urusan yang belum selesai di dunia. Urusan yang belum selesai. Iya. Semacam itu. Kalau arwah Pak Bakti gentayangan karena ada urusan yang belum selesai, apakah itu anaknya? Jalan pakai mata. Maaf, Pak. Kamu ini ya. Bisa. Maaf, Pak. Apakah kematian Nisa masih menjadi beban berat bagi Pak Bakti? Maaf ya, Dek. Saya nggak bisa bantu banyak. Tapi yang saya tahu emang benar. Anaknya itu bunuh diri. Semua orang di sini udah pada tahu Pak Bakti gimana. Apalagi semenjak anaknya meninggal. Kerjaannya cuma ngajar, pulang. Ngajar, pulang. Saya takut kalau orang aneh begitu biasanya arwahnya nggak tenang. Ya udah Mbak, kalau gitu saya permisi dulu ya. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Hati-hati. Oi. Balikin lagi ya. Gila. Oh, lagi.
Mir. 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 Mir, jangan bercanda deh. Ada Pak Bakti, Pak Bakti. Cepet. Belajar. Sudah 20 tahun saya mengajar. Baru kalian yang tidak berhasil. Bikin malu. Bikin malu.
Halo, Mer. Maya, Mel. Maya. Cepetan lu ke rusunnya, Maya. Mir, lepasin, Mir. Udah, Mel. Lepasin. Udah, Mel. Lepasin. Udah. Kita bersahabat dekat. Tapi nggak pernah tahu Maya sedemikian depresi. Harusnya kita dengarkan Maya. Bukan menyangkal terus perasaan dia. Bahkan telinga yang mendengar bisa jadi obat untuk gangguan mental. Kenapa semua jadi kayak gini sih? Lihat deh. Berarti yang dibilang Maya itu benar. Harusnya kita nggak pernah keluar kelas malam itu, Mel. Sekarang kita udah dikutuk sama Bakti. Ini kutukan buat kita. Halo, Om. Ini ini saya Emir, Om. Om, ada kabar duka. Maya ditemukan meninggal dunia. Saya turut berduka, Om. Gimana bokapnya? Nangis-nangis. Dia bilang kenapa kalau ada berita tentang Maya, itu pasti nggak enak. Kita harus lakuin sesuatu. Nggak bisa diem aja. Maya itu udah mati. Dia bunuh diri gara-gara diteror sama Pak Bakti sama kayak kita. Mir, lu juga lihat kan? Lu juga diganggu sama Pak Bakti kan? Iya kan, Mir? Ngaku, Mir. Ini berarti bener, kita udah dikutuk sama Pak Bakti. Ini benar. Udah, lu gak usah teriak-teriak. Tapi bener kan? Gue gak percaya Maya bunuh diri. Gue gak tahu ini ada hubungannya atau enggak. Tapi Maya pergi dengan cara yang sama kayak Nisa, anaknya Pak Bakti. Maksud lo sekarang coba kita jadi taruhannya? Iya. Woi, Fatah! Fatah, apa jadi gini? Fatah, lu tenang dulu. Gue yakin cuma Bu Gita yang bisa jawab semua ini.
membugita harapan kita sekarang. Atau kita ke rumah Pak Bakti. Siapa tahu ada sesuatu di sana yang bisa kita temuin. Baik Pak, sekarang saya koordinasi dengan pihak kampus dulu agar mayatnya bisa cepat dibawa ke rumah duka. Baik Mas. Diam gitu. Kita minta kuncinya ke Pak Syarif. Kita jelasin semuanya. Dia nggak bakal percaya sama kita, Fatah. Mas, ayo Mas, soalnya udah ditunggu di bawah. Oh iya. Yuk. Percuma nggak sih, Kak? Nggak kelihatan apa-apa? Iya. Tah, bantuin gua. Dobrak nih. 1, 2, 3. Ini kita mencari aja, biar cepet. Aku sayang Bapak, tapi aku benci Bapak. Bapak juga membenci diri Bapak sendiri, nak. Bapak rela selamanya tidak bisa berjalan demi kamu. Kecelakaan itu mematahkan kaki Bapak dan menewaskan ibumu. Tapi itu lebih baik daripada Bapak harus kehilangan kamu juga. Walau pada akhirnya kamu tetap pergi karena Bapak. Nemu sesuatu nggak? Gue nemu HP nih. Tapi kayaknya mati jadi harus dicas dulu. Amel. Mel. Amel, kok berubah jadi gitu sih, Amel? Amel, kenapa sering banget sih, Mel? Ampun, Pak Bakti. Ampun, Pak. Ampun. Lo kenapa? Lo ngapain di sini? Hah? Yang lain mana? Kalian nggak bisa pakai cara kayak gini. Kita kesini cuma mau nyari alamat keluarga Pak Bakti. Bima gerak nggak? Cari tahu alamat, tapi ngambil boneka juga. Gue bukan maling ya. Gue tanya sama lo, Hima gerak nggak? Ya ini lagi libur semester, Mel. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue udah coba sebisa mungkin buat bantuin kalian. Tapi kalian tuh sadar nggak sih? Kelakuan kalian tuh udah gak ada yang masuk akal, tau nggak? Meskipun Pak Bakti dosen killer,
semua mahasiswanya lulus kecuali kalian. Gak masuk akal kata lo. Emang menurut lo ada yang masuk akal? Hah? Semua kejadian ini? Semua masuk akal kok. Bu Gita, dia punya riwayat PTSD sejak suami meninggal. Dan udah beberapa hari terakhir, dia nggak minum obat. Bisa jadi kematian Pak Bakti itu men-trigger trauma dia. Maya, dia tuh stres, depresi, karena tekanan dan pressure dari orang tuanya. Bu Gita juga udah sadar kok. Tadi anaknya udah ceritain semuanya sama gue. Jadi tolong, jangan sangkut pautin ini lagi sama Pak Bakti. Lu gak liat anjing! Lu gak tau apa-apa. Lu gak tau apa-apa, anjing! Udah! Kalau lo gak mau bantuin kita, enggaknya nggak usah ngalang-ngalangin. Bantuin apa lagi, Mel? Cabut lu! Cabut! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selesaikan kelasmu.
Kembali. Pelajaran belum selesai. Enggak, gue gak mau balik ke kelas itu. Sejak kejadian di situ semua jadi kayak gini. Gak ada pilihan lain, Tah. Kita harus ke sana kalau kita mau nyelesain ini semua. Amel bener, Tah. Kita nggak punya pilihan lain. Gue gak berani. Gue gak berani, Mel. Gue takut. Ada kita. Terus kenapa kalau ada kalian? Hah? Lu mau tanggung jawab kalau gue kenapa-napa? Ya lu tenang dulu. Kalau gue mati gimana? Lu tenang dulu, Kalau gue mati gimana? Lu tenang dulu. Kita harus ke sana bareng-bareng. Demi Maya. Kalau ini semua emang benar, sekali kita masuk kita nggak boleh keluar. Emil. Amelia.
Ini WA dari tetangga Pak Bakti. Bu Nurjana. Satu-satunya keluarga Pak Bakti yang masih ada. Dia ibunya. Kita ke sana sekarang. Tapi Fatah gimana? Kita harus nyari Fatah dulu, Mil. Ini satu-satunya jalan, Mel. Harus sekarang. Lo yakin mau keluar kelas sekarang? Kita nggak punya pilihan lain, Mel. Lebih cepat kita selesaiin ini, lebih baik. Yuk. Permisi. Maaf, apa benar ini rumahnya Bu Nurjana? Ampun, Pak Bakti. Ampun, Pak Bakti. Ampun. Ampun, Ma. Sejak Nisa meninggal, dia tidak berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Dia biarkan orang-orang bicara kalau Nisa meninggal akibat didikan kerasnya. Maaf, maksud Ibu, Nisa meninggal bukan karena itu. Nisa, makan biskuit dulu. Bakti memang mendidik Nisa dengan sangat disiplin. Nisa harus sembunyi-sembunyi untuk makan. Malam itu, epilepsi Nisa kambuh. Nisa! 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 Bakti sengaja tidak meluruskan apa-apa. Karena dia merasa pantas untuk dihukum atas kepergian Nisa. Sejak itu Bakti hanya fokus mengajar. Ampun, Pak Bakti. Ampun, Pak.
Terus kita nggak dapat solusi apa-apa, Mel. Kalau Nisa meninggal bukan karena bunuh diri, berarti kemunculan Pak Bakti selama ini karena dia nyesel dan ngerasa bersalah. Ya, tapi aku masih nggak paham. Apa hubungannya sama kita? Tadi Bu Nur bilang, semenjak kejadian itu, Pak Bakti cuma fokus ngajar. Dan kita bisa lihat kalau dia sangat berdedikasi. Kita murid-murid yang gagal di mata Pak Bakti. Kita murid gagal, Mel. Mel. Fatah. Fatah! Fatah! Mir, gimana bukanya, Mir? Fatah! 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 Fatah, Pak Bakti, jangan Pak Bakti. Ampun Pak Bakti, jangan Pak Bakti. Fatah, sadar, Tah! Fatah! 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 Fatah, sadar, Fatah! Fatah! Ini bukan cuma ada di pikiran kita doang, Mel. Bisa jadi ini juga bukan soal dedikasinya dia, Mel. Tapi ambisinya dia. Yang udah ngerubah dia mau jadi apa penasaran. Kita udah ngelanggar apa yang dia larang 2 kali, Mel. Kita udah keluar kelas 2 kali, Mel. Ampun, Pak. Mir? Mir! Emir! Emir! Emir, berhenti! Stop! Boneka. Mana bonekanya? Pak, saya tahu ini semua bukan salah Bapak. Nisa meninggal juga bukan karena Bapak. Ini semua bukan salah Bapak. Ampun, Pak Bakti. Pak!
Pak Bakti udah jadi bapak yang baik. Bahkan pengajar yang baik buat kita semua. Maafin kita, Pak. Kita udah bikin Pak Bakti kecewa. Dari awal aku gak pernah percaya Pak Bakti jahat. Aku gak pernah percaya karena semuanya masih belum jelas, Pak. Tapi sekarang semuanya udah jelas. Pak Bakti cuma mau yang terbaik buat Nisa. Dan juga buat kita. Untuk jam 3 ya, kalau nggak salah ya. Iya, nanti jam 3 ada kelas, Pak. Saya udah siapin materinya juga, Pak, buat kelas nanti. Buat kamu. Jangan, Pak. Kan punya Bapak. Saya permisi ya, Pak. Iya, iya. Bapak, Mir sadar, Mir. Mir bangun, Mir. Tante bangun, Tante. Oke, mari kita lanjutkan apa yang tertunda. Sekarang aku mengerti bahwa untuk mereka menunjukkan wujudnya dan menembus dimensi, diperlukan energi yang begitu besar. Pak Bakti memiliki semua energi itu. Dedikasi, ambisi, dan cinta. Sayangnya, dedikasi berlebih membuat Pak Bakti jadi dosen killer di mata mahasiswa. Pagi, Cahayu. Pagi, Bu. Seharusnya kampus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh mahasiswa. Tugasku sekarang, melanjutkan dedikasi tanpa mengurangi empati. Penyelidikan filosofis ini dapat mempengaruhi teori dan pendekatan psikologis, membentuk cara psikolog memahami dan mempelajari perilaku manusia dan proses mental. Bu, nanya. Iya, silakan. Jadi apa hubungan antara metafisika dan psikologis?
Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, metafisika mengeksplorasi sifat dasar realitas dan keberadaan, dan berhubungan dengan pikiran dan pengalaman manusia. Kekuatan pikiran kitalah yang mengendalikan tingkah laku. Kehilangan Maya karena depresi dan ketakutan adalah kegagalanku sebagai sahabat. Tapi hidup harus tetap berjalan untuk dedikasi dan cinta. Sebagaimana aku belajar dedikasi dari Pak Bakti, sampai akhir hayat, dia ingin menyelesaikan tugasnya sampai tuntas.
Thank you.